Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari video Idrus Romli yang sudah kita jadikan sebagai cuplikan di awal, paling tidak menjadi sebuah gambaran mana pemahaman yang sebenarnya mengajarkan kekerasan. Mana orang-orang yang mengajarkan kepada sikap ekstrim, mengajarkan untuk mengkafirkan kaum muslimin, mengajarkan untuk memerangi kaum muslimin. Bahkan bukan tidak mungkin ajaran tersebut sampai kemudian menghalalkan darah orang yang tidak sefaham dengan mereka. Di dalam video lain, Idrus Romli mengatakan bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejatilah, yang mereka sebut dengan Wahabi. Merekalah yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan untuk mengkafirkan kaum muslimin, mengajarkan untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Akan tetapi bukti tidak ada. Tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti dan tidak akan kita temukan ajaran orang-orang yang disebut Wahabi yang mengajarkan seperti apa yang dituduhkan oleh Idrus Romli. Bahkan tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Idrus Romli. Dan justru kita saksikan yang seperti itu adalah ajaran Idrus Romli. Mungkin Idrus Romli ini adalah generasi penerus Ibnu Tumart. Profesor Dr. Maza pernah di dalam ceramahnya menjelaskan bahwa seorang Asy'ariyah sejati yaitu Ibnu Tumart, betapa ganasnya pemahaman Ibnu Tumart yang merupakan seorang Asy'ariyah sejati. Bahkan hanya dalam satu malam, kelompok Asy'ariyah Ibnu Tumart ini bisa menghilangkan lebih dari 70.000 nyawa. Yang mereka adalah kaum muslimin yang dikafirkan oleh Ibnu Tumart dengan alasan mujassimah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang Asy'ariyah. Sebagaimana Ibnu Tumart. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar cerita Abu Nawas. Bukan hanya sekedar cerita dongeng cerita Ibnu Tumart ini. Di mana Ibnu Tumart adalah seorang Asy'ariyah, mengaku sebagai kelompok yang paling benar tauhidnya. Bahkan menamakan diri mereka sebagai kelompok muwahhidun, yaitu kelompok yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Tumart ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan tentu ini adalah pemahaman yang ekstrim dan radikal. Yang mungkin inilah, Ibnu Tumart inilah yang dijadikan sebagai tokoh oleh Idrus Romli, sehingga pemahaman Ibnu Tumart diadopsi oleh Idrus Romli. Saya nak ulas sikit lah. Dalam debat tu salah satu ciri dia nak tuduh pihak tu, dia nak tuduh satu pihak ni sesat atas tuduhan Wahabi. Sesat Wahabi. Sebab apa Wahabi? Wahabi sesat Wahabi. Sebab apa Wahabi sesat? Antara sebab dia tu suka tuduh orang lain sesat. Tapi sepanjang debat tu kita duk tengok dia yang duk tuduh orang sesat. Kesimpulan dia pun tuduh orang sesat. Ini adalah satu agenda memecahkan orang Islam. Jadi kalau tak Wahabi, siapa yang Wahabi? Mungkin nak kata Arab Saudi Wahabi. Jadi Arab Saudi sesat. Dan ajaran mereka ini telah menjadi bara, sehingga menyebabkan ada orang pergi umrah dan haji, semayang dalam bilik. Kerana tak mau semayang di Masjidil Haram,
kerana tu imamnya dituduh Wahabi kerana sesat mayang di belakang tu imam tersebut. Buku yang mereka cetak itu, Ibn Tumat ni punyalah ekstrim. Buku yang mereka cetak tu, Aqidah Al-Mursyidah tu, itu Ibn Tumat. Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab pengganas apa? Pertama kita beritahu kita diperleh tak ada buku Muhammad Abdul Wahab sebagai sukatan. Muhammad bin Abdul Wahab yang dia kata tu dibandingkan Ibn Tumat tu, Ibn Tumat tu mengaku menjadi Imam Mahdi. Dan Ibn Tumat berperang dengan kerajaan Al-Muwahhidin di Maghrib, kerajaan Ali bin Yusuf Tashfin, yang merupakan kerajaan yang saleh, yang baik, dan mengkafirkannya di atas dasar mereka bukan Asy'ariyah, Mujassimah. Dia mengkafirkannya. Ibn Tumat yang bawa ini cerita tahun 500 Hijrah. Ibn Taymiyah pun tak main lagi, lahir pun tak ada. Ibn Qayyim pun tak ada lagi. Tak ada kaitan dengan Ibn Taymiyah. Tambah Muhammad Abdul Wahab lagi 500 tahun baru lahir. Kemudian baru lahir. Tak ada kena-mengena. Dia telah serang. Dia mengaku Imam Mahdi. Dia mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka. Mujassimah dia kata. Macam hak tuan-tuan duk dengar ni, dia tiru yang ni. Sebab tu mereka cetak buku dia. Bahkan tuan-tuan, dia lantik satu kawan baik Ibn Tumat, Mullah bin Tumat. Nama dia Abdullah Awan Syarisi. Dia ni, dia suruh kau ni buat bodoh-bodoh sikit, tapi kau ni pandai. Dia hafal banyak. Hafal hadis, hafal nama-nama orang. Lepas tu dia suruh kau ni muncul di hadapan orang. Dan bagi tahu bahawasanya malam tadi malaikat telah datang kepada aku dan telah belah dada aku. Dan telah memasukkan ilmu kepada aku. Dengan memasukkan ilmu ni aku jadi pandai. Dan telah memberitahu bahawa Ibn Tumat adalah Mahdi. Dengan itu, dengan apa yang dia buat tu, orang uji dia. Tengok-tengok, dia dulu nampak bodoh, pandai. Ingat hadis, ingat Quran, ingat apa. Orang kata betul lah. Dia ni memang sebenarnya nampak bodoh, jadi pandai. Memang malaikat belah dada. Kemudian Ibn Tumat bawa pergi satu telaga yang dia rancang. Korek telaga tu dalam, dia bubuh orang dia bawah tu. Dia kata di dalam ini ada malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Ya malaikatullah, wahai malaikat Allah, adakah benar apa yang Awan Syarisi, Abdullah Awan Syarisi kata? Dia kata benar. Apa yang Awan Syarisi, dan kau adalah Mahdi. Pengikut bertambah ta'assub. Bertambah ta'assub. Tu. Ni cerita geng bomo. Hak melompat hari tu lebih kurang macam ni. Tapi nanyanya geng-geng hak jawab dalam kolam tu, dalam telaga tu, dia kambus kalau telaga tu. Matilah pengikut dia nak tolong dia tu. Dia takut terbongkar rahsia dia. Dan dia buat malam itu nama Lailatul Tamyiz. Kononnya atas ayat liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Untuk Allah membedakan antara yang buruk dan yang baik. Dia bunuh dalam satu malam 70,000 orang Islam. Tu Ibn Tumat. Bagi menegakkan akidah yang dikata akidah benar, kononnya akidah Asy'ariyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sangat jelas bahwa dakwah yang mereka sebut dengan Wahabi tidaklah mengajarkan untuk mengkafirkan sesama umat muslim. Tidak mengajarkan sikap yang ekstrim, radikal, apalagi sampai kemudian mengajarkan untuk menjadi teroris. Justru ajaran yang disebut dengan Wahabi, mereka mengajak agar umat muslim ini beribadah dengan syariat Islam yang benar, dengan syariat Islam yang murni, jauh dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Akan tetapi memang musuh-musuh Islam ini cukup banyak. Syaitan tidak ingin Islam yang hak ini tumbuh dan berkembang di muka bumi. Kemudian mereka membuat berbagai fitnah, mengatakan orang-orang yang mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar disebut sebagai Wahabi, sebagai kelompok takfiri, kelompok radikal, kelompok ekstrim dan sebagainya.
Padahal kalau dibandingkan dengan ekstrimnya Ibnu Tumart yang merupakan tokoh Asy'ariyah, maka Ibnu Tumart ini lebih ekstrim, lebih radikal. Dan lebih-lebih Ibnu Tumart ini mengkafirkan sesama Asy'ariyah. Dan generasi Ibnu Tumart lah yang kemudian begitu mudahnya menebar fitnah-fitnah terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hak ini. Mereka menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dakwah yang sesat, padahal mereka yang sesat. Mereka menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah mengkafirkan kaum muslimin, padahal merekalah yang mudah menyesatkan dan mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ekstrim, padahal merekalah yang ekstrim. Mereka seolah-olah memerangi, menyesatkan orang Syiah, padahal merekalah yang paling mesra dengan orang-orang Syiah. Mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwahnya adalah antek Yahudi, padahal merekalah yang paling mesra dengan orang-orang kafir. Dan bisa kita lihat bahwasannya tidak pernah mereka yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan pembubaran kajian meskipun tidak sefaham dengan mereka. Tidak pernah mereka menutup lembaga pendidikan agama yang tidak sefaham dengan mereka. Tidak pernah mereka menyerang pondok pesantren yang tidak sefaham dengan mereka. Tidak pernah mereka mendemo masjid yang didirikan kelompok yang tidak sefaham dengan mereka. Tidak pernah mereka mesra dengan orang-orang Syiah. Tidak pernah mereka mesra dengan orang-orang kafir. Dan mereka yang berdakwah dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mereka yang selalu bersikap tenang di dalam menghadapi segala macam tantangan dakwah. Semoga kita bisa membedakan mana dakwah yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama ini dengan baik, mengajak kaum muslimin untuk beragama dengan baik dan benar, dan mana dakwah yang menjauhkan umat muslim dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.